Mulai dari mana tuh orang? Wilayah negara. Jadi wilayah negara nggak terlalu banyak sih, siapa tahu selesai cepat. Tapi banyak juga, lumayan banyak. Ini ada satu 2 3, ada sekitar 6 7 poin yang akan dibahas hari ini, yaitu cara-cara memperoleh wilayah negara. Tapi sebelum kita ke sana, wilayah negara itu adalah salah satu, atau bisa dikatakan salah satu syarat, ya kan? Jadi wilayah adalah katanya sebagai, kalau minggu lalu saya sempat kita sempat lihat ada konferensi Montevideo, di mana di situ mencantumkan wilayah sebagai salah satu syarat berdirinya negara. Jadi ini wilayah ini penting loh dalam keberadaannya dalam hukum internasional terutama. Kalau mau dilihat, wilayah sebenarnya merupakan karakteristik atau konsep yang paling diterima dalam satu dalam unsur ya. Jadi seperti paling konsep dasar yang dipahami dalam hukum internasional ketika bicara tentang negara, bicara tentang syarat-syarat negara, bicara tentang unsur negara adalah wilayah. Jadi wilayah ini menjadi penting sebagai salah satu unsur dari negara. Dan juga wilayah ini bisa dikatakan kalau dari zaman dahulu ya, mungkin sampai sekarang, wilayah ini jadi salah satu penyebab utama konflik yang terjadi antar negara. Jadi kalau dari zaman dulu negara-negara itu, bahkan waktu sebelum negara belum dikenal, manusia udah memperebutkan wilayah sedemikian rupa. Jadi sampai orang boleh sampai baku bunuh, boleh sampai terjadi peperangan, itu cuman gara-gara berebut wilayah. Jadi sebegitu pentingnya ini wilayah dalam unsur negara, karena di lain sisi bicara tentang kedaulatan negara, karena wilayah negara kan menjadi batasan kekuasaan suatu negara. Jadi ketika sudah melewati, ya misalnya kita sudah melewati batas suatu negara, maka berakhir pula kekuasaan negara tersebut. Itu sudah jadi batas dimulainya kekuasaan negara lain, kayak seperti itu ya. Jadi ini batas wilayah ini jadi patokan utama sebenarnya dalam hukum internasional juga. Dan dalam hukum internasional kan masuk ke ranah hukum internasional ketika dia sudah melintasi batas negara. Dan batas-batasan negara itu salah satu yang utama yang biasa kita ketahui adalah wilayah. Ketika kita sudah melewati wilayah satu negara, itu sudah masuk ke teritori kedaulatan negara lain. Oke. Dalam hukum internasional memang belum tidak spesifik ya disebutkan untuk berapa besar wilayah ya, berapa luasan wilayah yang diperlukan oleh satu negara. Yang penting intinya negara tersebut atau pemerintah yang ada di dalam negara tersebut itu berdaulat di wilayah tertentu. Kalau mau lihat contoh yang paling kecil kan minggu lalu negara paling kecil Vatikan, dia luasnya itu bahkan cuma 0,44 km. Jadi dia punya luas itu cuma 0,44 km. Itu sudah bisa jadi suatu negara gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin kedepannya lagi apakah nanti ada kemungkinan ada negara yang lebih kecil dari Vatikan.
kita belum tahu ya. Tapi yang jelas untuk bahkan sekarang di bawah 1 kilometer aja luas wilayahnya itu bisa jadi satu negara. Itu untuk besaran luas wilayah. Tapi yang mungkin saya akan bahas hari ini adalah bagaimana cara-cara memperoleh wilayah. Jadi suatu negara bisa memperoleh atau mungkin bisa kehilangan wilayah itu dengan cara-cara tertentu. Mungkin sebelum kita mau ke sana, kan kalau bicara wilayah itu kan umumnya ada 3 ya wilayah. Satu negara bisa kan kita kenalkan ada 3. Pertama, tunggu kita mau tanya. Daripada kita jawab sendiri kan, coba kita tanya. So tahu tuh kita mau tanya itu yang DP kamera off. Udah langsung pasang kamera nih. Udah. Tadi yang minta izin off cam Linda Dean. Tiara dah dengar Tiara Palungan. Tiara Palungan, can you read me? Can you hear me? Tiara ini minggu lalu siapa katanya minggu lalu, sekarang ada. Tiara kan yang ada izin off cam ini begitu. Tiara, oh enggak ada. Sebentar. No respon. Oke. Biasa kan kalau kita mengenal untuk wilayah ya ada wilayah darat, wilayah laut, dan udara, ya kan? Nah, itu yang kita mau tanya sebenarnya. Jadi ada wilayah darat, ada wilayah laut, dan wilayah udara. Mungkin ini sisanya kita akan bahas hari Rabu. Tapi mungkin sebelum kita mulai untuk cara memperoleh wilayah, bisa saya katakan bahwa dari ketiga wilayah ini, kalau ditanya mana kira-kira yang terpenting menurut Anda? Wilayah darat, laut, udara. Tiga-tiga penting bener. Iya sih. Mana kira-kira yang penting ini? Darat, laut, udara. Kalau darat net. Darat ya. Final. Kenapa darat kira-kira? Nggak mampu nih tinggal di laut. Karena orang yang ndak ada yang mampu tinggal di laut. Wilayah darat. Karena sekarang kalau misalnya kita bicara hukum internasional ya, yang diakui itu sebagai wilayah itu apa yang paling menentukan ya dalam untuk teritori suatu negara itu adalah wilayah darat. Laut. Kalau wilayah laut, batasan teritori wilayah laut itu ditentukan oleh wilayah darat. Itu nanti mungkin belajar ya. So kontrak hukum laut belum ya? Itu nanti ada hukum laut dan mungkin kita juga nanti minggu depan saya akan mungkin bahas tentang wilayah darat, laut, udara.
Tapi yang saya mau katakan mungkin untuk hari ini bahwa wilayah darat itu menentukan Bukan sekali kemangannya. wilayah laut itu oh ya, oh Tiara ke toilet tadi. Mau cari Tiara so ada. Oke. Anggaplah kita save untuk pertanyaan berikut. Jadi wilayah darat, wilayah laut itu teritorinya itu ditentukan oleh wilayah darat. Jadi batas wilayah laut suatu negara itu ditarik dari garis pantai. Mungkin nanti kita siapa tahu umur panjang orang ke sana. Tapi wilayah teritori suatu negara itu ditarik dari garis pantai. Jadi garis terluar gitu, pulau terluar terus ditarik sekian mil ke laut. Itu untuk wilayah teritori suatu negara, untuk wilayah laut. Jadi itu makanya kenapa wilayah darat itu menurut saya juga termasuk satu yang penting sekali, karena menentukan batas, bahkan batas wilayah laut. Jadi memang apa ya, dari zaman dulu juga ini negara-negara so perang itu cuma gara-gara wilayah kan. Oke. Dan jadi kita akan membahas tentang bagaimana sih cara negara untuk memperoleh wilayahnya. Jadi ada sekian cara ya, sekian pendapat, sekian teori yang membahas tentang bagaimana sih cara satu negara memperoleh wilayahnya. Yang pertama melalui okupasi atau pendudukan. Orang bicara satu-satu ya. Okupasi atau pendudukan. Jadi okupasi itu apa ya? Supaya cepat, nggak usah lama-lama, atau orang cepat-cepat aja. Okupasi itu tahu istilah terra nullius? Terra nullius, ada yang tahu? Terra nullius, ada yang tahu? Perasaan minggu lalu kita pernah sempat bahas. Oke. Terra nullius itu adalah istilah kerennya, istilah hukum internasional untuk tanah kosong atau tanah yang tak bertuan atau tanah yang tidak dimiliki siapapun. Oke. Jadi terra nullius. Kalau sekarang mungkin masih ada terra nullius di dunia kira-kira. Di bumi mungkin. Sepertinya sudah ndak ada ya. Ndak tahu, kalau ada mungkin boleh disampaikan atau ditulis di kolom komentar. Cuman dari yang untuk sekarang sepertinya sudah tidak ada ya untuk terra nullius, tanah kosong atau tanah tidak bertuan. Mungkin kalau bisa dikatakan Antartika mungkin kutub selatan. Jadi terra nullius itu, jadi okupasi atau pendudukan adalah kedaulatan yang ditegakkan terhadap wilayah yang sebelumnya itu tidak dimiliki oleh siapapun. Itu untuk okupasi. Jadi tidak pernah sebelumnya wilayah ini, tanah ini tidak dimiliki oleh siapapun. Kemudian masuklah satu negara, kemudian dia mengklaim wilayah itu sebagai wilayah kedaulatan dia. Itu untuk terra nullius. Untuk okupasi, atau biasanya orang kenal juga dengan pendudukan. Kemudian yang kedua ada istilah yang namanya
aneksasi. Aneksasi atau juga aneksasi itu kita mengenalnya dengan istilah apa ya? Penaklukan atau pencaplokan. Jadi suatu wilayah kemudian dicaplok ya, atau bukan telur mata sapi ini. Dicaplok atau apa ya istilahnya, penaklukan, ditaklukan. Jadi intinya aneksasi itu adalah proses perebutan wilayah gitu, untuk mengklaim wilayah secara paksa. Jadi sebelumnya ada kayak wilayah ini dikuasai oleh negara tertentu, atau mungkin pokoknya oleh negara tertentu, dan kemudian wilayah ini direbut secara paksa. Itu istilahnya aneksasi. Oke. Memang kalau untuk hukum internasional sekarang juga agak sulit juga ketika perolehan wilayah itu didapatkan dengan tidak sah, apalagi melalui penaklukan atau pencaplokan itu sendiri gitu. Jadi untuk perebutan wilayah secara paksa ini memang kalau lebih dikenal untuk dulu-dulu ya, untuk pada masa lalu ya, untuk misalnya waktu mungkin negara belum konsep bernegara belum seperti sekarang, itu pencaplokan itu sering sekali terjadi, atau aneksasi ini. Mungkin konsep-konsep yang bisa diterima juga untuk aneksasi itu terjadi misalnya ketika ada pemberontakan. Jadi kan kalau misalnya belajar kan di hukum internasional itu kan ada istilah, ada salah satu subjek hukum internasional yang namanya pemberontak atau belligerent, ya toh? Pernah dengar toh? Di subjek hukum internasional salah satu dari subjek hukum internasional adalah belligerent. Nah, ketika pemberontak ini berhasil menguasai suatu wilayah, kemudian mempertahankan wilayah kekuasaannya, dia itu bisa disebut juga dengan aneksasi. Jadi ketika belligerent itu berhasil memaintain suatu wilayah, berhasil menguasai suatu wilayah yang sebelumnya mungkin wilayah negara lain gitu. Itu juga ya mungkin yang bisa terjadi untuk akhir-akhir ini. Jadi belligerent biasanya untuk aneksasi. Karena sekarang untuk negara mencaplok negara lain itu udah sangat sangat dihambat oleh hukum internasional. Jadi tapi makanya kalau ditanya, kemungkinan yang paling sering terjadi itu sepertinya aneksasi yang dilakukan oleh belligerent atau pemberontak. Jangan lupa ya, kalau belligerent itu kan ada dua ya kalau di hukum internasional. Belligerent itu kan dikenal, pemberontak di dalam HI itu dikenal ada dua. Yang satu yang istilahnya insurgent, dan yang satu yang istilahnya belligerent. Nah, kalau yang dianggap sebagai subjek hukum internasional itu adalah belligerent, sedangkan insurgent ini enggak. Nah, apa bedanya insurgent dan belligerent? Pada intinya sih sebenarnya pemberontak ini versi gampangnya ya. Kalau insurgent itu pemberontakan masih di tahap kecil ya, pemberontakannya masih di skala kecil, mungkin bisa dikatakan ya, saya bisa katakan skala kecil. Kemudian belligerent itu pemberontakannya udah skala besar. Jadi dia sudah dianggap sebagai subjek hukum internasional. Jadi biasanya sebenarnya negara makanya biasanya negara-negara ketika terjadi pemberontakan itu dari taraf insurgent itu udah ditekan, itu udah berusaha dihambat supaya dia nggak lebih besar lagi jadi sampai ke belligerent gitu, sudah jadi subjek hukum internasional. Itu untuk pemberontak ya. Jadi itu juga bisa terjadi aneksasi atau perebutan wilayah secara paksa.
Tapi dalam hukum internasional juga bisa terjadi aneksasi ketika suatu negara misalnya mencaplok negara lain, kemudian kedepannya itu diakui oleh negara-negara juga, gitu. Itu yang saya baca. Kemudian yang ketiga ya. Jadi ada okupasi, kemudian aneksasi. Yang ketiga ada yang namanya akresi. Akresi atau proses alam. Ini sebenarnya juga agak jarang terjadi ya, tapi termasuk di dalamnya. Jadi suatu wilayah suatu negara juga bisa muncul, bisa bertambah, bisa tercipta melalui proses alam. Misalnya ada letusan Gunung Merapi misalnya, atau ada endapan sungai, atau pokoknya proses alam yang kemudian menciptakan atau membentuk suatu wilayah baru. Jadi kemudian bisa menjadi suatu wilayah baru. Nah, ini kan kita bicara tentang cara mendapatkan wilayah, otomatis kalau karena kejadian alam ya kan, itu kan secara alami dan natural. Tapi itu juga termasuk dengan salah satu cara memperoleh wilayah. Tapi mungkin yang saya mungkin salah satu concern ya sekarang, kalau kalian tahu mungkin belakangan ini beberapa tahun belakangan, atau mungkin sampai beberapa tahun ke depan, berapa puluh tahun ke depan, ada fenomena yang terjadi di dunia, yaitu kenaikan air laut karena perubahan iklim dan sebagainya. Jadi terjadi kenaikan air laut, dan ini kan proses alam ya kan, dan ini yang kemungkinan mau dibilang proses alam, tapi di sisi lain ini juga salah manusia ya kan. Karena ini kan perubahan iklim kan, salah satu dampaknya itu kan karena pencemaran, karena polusi yang dilakukan manusia gitu. Nah, apa ya? Mungkin yang perlu jadi concern ya, perlu jadi perhatian kita juga, bahwa belakangan ini sampai ke depannya itu kenaikan air laut akan semakin naik, dan ketinggian air laut akan semakin naik, dan itu akan membuat banyak istilahnya di kedepannya, mungkin beberapa 10, 20, 30, 40, 50 tahun ke depan, ada banyak mungkin daratan yang akan hilang di dunia gitu. Salah satu yang menjadi ancaman terbesar itu buat negara-negara kepulauan sebenarnya seperti kita, yang dia punya garis pantai panjang. Ada kemungkinan misalnya dalam beberapa tahun depan mungkin negara-negara itu yang kalau di tempat wisata itu, kalau orang yang yang di Maldives misalnya, di kepulauan Maldives itu kan tempat kalau orang suka liburan wisata itu kan keren sekali itu, karena di pulau-pulau begitu, terus di pulaunya keren gitu. Nanti kemungkinan beberapa tahun depan itu pulau sudah tenggelam karena kenaikan air laut. Mungkin kalau ngoni baca nonton dokumenter juga kira-kira ini ya, berapa waktu lalu saya nonton dokumenter di Watchdog, itu di Indonesia, itu ada di YouTube. Itu kenaikan air laut itu di wilayah pesisir itu udah lumayan. Kalau misalnya di pesisir Jawa, makanya pokoknya semua garis pantai lah itu ada potensi ya, termasuk mengkhawatirkan. Jadi di kemudian hari ada kemungkinan wilayah kita itu bisa hilang kalau terjadi terus ini peningkatan air laut. Kan sebenarnya dua yang terjadi,
peningkatan ketinggian laut, dan di sisi lain terjadi penurunan permukaan tanah. Kalau misalnya menilai itu misal terjadi di Jakarta atau di sebagainya. Mungkin di sini ada yang pernah pergi Jakarta. Ada yang pernah ke Jakarta mungkin, kalian kalau misalnya ke daerah utara, di daerah utara itu saya pernah ke sana. Itu mau di bagian elit, mau di apa, masyarakat, mau di pemukiman masyarakat kelas menengah ke bawah, atau bahkan di situ ada juga pemukiman elit. Kalau kalian ke sana, itu ketinggian air laut itu udah di atas daratan. Jadi daratannya terus ada kayak apa ya? Ada kayak dinding gitu, ada kayak beton lah. Terus di apa? Lebih tinggi gitu, lebih tinggi dari lautnya. Jadi kalau misalnya Wani berdiri di situ, Wani kalian akan sadar bahwa itu laut itu lebih tinggi dari tempat pijakan kalian gitu. Dan itu terjadi mungkin dalam setiap tahun itu ada terjadi kenaikan sekian sentimeter mungkin. Mungkin banyak orang yang nggak sadar, tapi sebenarnya itu termasuk termasuk potensi ancaman yang cukup serius sebenarnya tentang penurunan permukaan tanah, di sisi lain kenaikan air laut gitu. Soalnya kemarin ya tahun lalu kalau nggak salah kan, tahun ini atau tahun lalu itu di Manado kan ada banjir tuh. Waktu tahun ini atau tahun lalu itu kan air kan masuk sampai di kawasan gitu. Di Boulevard itu kan air bahkan sampai air laut yang masuk. Itu ya pasti di sisi lain air laut memang mengalami kenaikan gitu. Jadi concern lah di kemudian hari. Jadi sebenarnya masalah-masalah ini kan sebenarnya akan ada, tapi kayak lambat penanganannya kalau saya lihat. So terlalu jauh kan kita bercerita. Ini kita bicara akresi. Jadi suatu wilayah itu dapat bertambah atau berkurang, bahkan itu karena proses alam. Jadi suatu wilayah negara itu bisa bertambah atau berkurang dari proses alam. Itu di Mesir misalnya itu banyak, itu wilayahnya itu berasal juga dari, kalau dari zaman dulu itu berasal dari endapan sungai Nil misalnya. Oke, jadi 1, 2, 3. Keempat ada yang namanya preskripsi. Ada yang namanya preskripsi atau pelaksanaan kedaulatan secara damai sih intinya preskripsi. Dia mirip dengan okupasi. Oke, dia mirip dengan okupasi, yaitu pendudukan terhadap satu wilayah. Cuman bedanya preskripsi ini dengan okupasi adalah preskripsi ini untuk wilayah yang dikuasai itu adalah wilayah negara lain. Jadi sebenarnya ini agak jarang juga terjadi, tetapi ada gitu. Jadi wilayah negara lain kemudian dikuasai oleh ada satu negara, kemudian wilayahnya dikuasai oleh negara lain, tetapi intinya diizinkan atau tidak ada protes dari negara yang dipreskripsi tersebut. Jadi negara yang wilayahnya diduduki atau diklaim oleh negara lain itu juga tidak melakukan penolakan mungkin seperti itu terhadap negara yang melakukan preskripsi tersebut. Itu agak susah nih. Oke, agak jarang sih, tetapi terjadi juga. Contoh-contoh kasus itu ada di misalnya di Amerika, ada di US dan Meksiko, mungkin terjadi
boleh baca-baca kalau mau. Kemudian ada juga untuk di Namibia dan di Botswana, itu di Afrika. Itu contoh-contoh untuk preskripsi. Kemudian kemudian ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. Cepat-cepat dia supaya cepat pulang tuh. Kemudian ada yang namanya CESSIE. CESSIE tulisannya. CESSIE atau gimana ya mau bilang nih CESSIE ini? Kita baca juga kan supaya anda ribut. Supaya kita tidak salah. Penyerahan wilayah secara damai yang biasanya dilakukan melalui perjanjian perdamaian untuk mengakhiri perang atau dengan cara-cara yang berbeda. Itu yang namanya CESSIE. Intinya sih CESSIE penyerahan wilayah secara damai. Itu aja sih mungkin poin yang bisa kita ambil. Jadi CESSIE itu penyerahan wilayah secara damai. Jadi bukan melalui agresi, bukan melalui paksaan, tetapi wilayah diserahkan secara damai. Oke. Seperti tadi di pengertian itu disebutkan kayak contoh seperti misalnya kalau terjadi perang misalnya, kemudian setelah perang usai ada perdamaian yang tercipta, kemudian wilayah tersebut diserahkan secara damai kayak seperti itu. Itu bisa masuk ke CESSIE. Dan mungkin satu contoh lain, suatu wilayah juga bisa diserahkan secara damai misalnya terjadi jual beli misalnya. Alaska, kalau di Amerika itu kan ada negara bagian yang namanya Alaska. Kalau mau lihat di peta, kalau kalian lihat di peta, Alaska itu kan posisinya agak aneh kalau di Amerika. Mungkin Google Map aja ya. Share screen. Mana nih share screen? Oke. Kalau misal ini kan Amerika kan. Nah, ada satu negara bagian di Amerika itu di Alaska. Itu di utara sekali, di atas sekali. Dan ini bahkan ada satu negara di antara negara bagian Alaska ini dengan Amerika, yaitu negara Kanada gitu. Nah, kenapa nih Alaska ini bisa jadi wilayah Amerika? Mungkin Anda bisa baca-baca sejarah juga. Alaska itu kalau dulu sebelum jadi wilayah Amerika itu dia dikuasai oleh Rusia. Dia dikuasai oleh Rusia, kemudian melalui CESSIE itu diserahkan wilayah Alaska ini kepada Amerika. Kalau saya tidak salah itu dia dibayar, itu wilayah tersebut itu dibeli. Jadi bisa juga wilayah itu dibeli. Ini kan CESSIE kan itu memperoleh wilayah secara damai, bisa aja diserahkan secara sukarela atau mungkin bisa aja dibeli gitu. Soalnya dari sumber-sumber yang kalau misalnya kalian baca ada yang tulis diserahkan, untuk Alaska itu diserahkan, ada juga yang tulis dibeli. Jadi saya mungkin bisa cross check lagi ya kebenarannya, tapi intinya untuk Alaska itu CESSIE gitu. Oke. Mungkin itu aja. Terakhir mungkin ada tambahan sedikit ya, seperti kalau Anda baca-baca buku juga di bahan ajar itu ndak ada yang namanya, ndak ditulis, ini mungkin tambahan aja, referendum. Di bahan ajar ndak ada. Jadi referendum juga saya baca saya baca buku lain juga, buku-buku lain juga ada juga menyertakan referendum sebagai salah satu cara untuk mendapatkan wilayah negara. Referendum itu apa, Mener? Referendum itu intinya
Kalau di Indonesia dikenal namanya jajak pendapat. Jadi suatu negara ketika melakukan tindakan politik ditanya ke rakyatnya, ke masyarakatnya gitu. Kita mau ambil tindakan politik apa nih? Gitu. Ini untuk tindakan politik, tetapi jadi ini referendum itu bukan bicara hanya untuk mendapatkan wilayah. Ini cuma sebagai salah satu contoh. Karena itu kan yang terjadi di Indonesia sebenarnya itu yang wilayah Timor Timur dulu ada satu provinsi di Indonesia yang namanya Timor Timur. Itu ada di kalau NTT NTB itu yang sebelah di Kepulauan Nusa Tenggara situ. Itu ada pulau di kanan ke kanan situ. Itu kalau di Indonesia dulu provinsinya itu namanya Timor Timur. Kemudian di tahun 99 itu memisahkan diri dari Indonesia. Jadi membentuk negara baru yang namanya Timor Leste. Oke. Nah, dia terjadi itu setelah ada referendum. Jadi Timor Leste itu memisahkan diri dari Indonesia itu setelah terjadi referendum, kalau saya tidak salah tahun 99 ya. Tahun 99 itu ada referendum di Timor Timur. Ditanya ke masyarakatnya, seperti kayak pemilu lah. Ini kita mau waktu itu kan seperti terjadi banyak isu ya tak kaget. Kelas bener nak jadi absen. Wih jadwal tawa. Nih bener nak jadi isin. Oh nak jadi isin kata. Oh iya. Ketua kelas ada nih, Vincent ada tuh ketua kelas. Bener kenapa ada orang lain? Vincent ada Vincent? Nggak ada Vincent? Ada bener ada. Oh ada. Oh sorry terali ada. Nama kok 3 kan kita cari di bawah tuh. Kita cari di nanti minta tolong ya absen lagi, buat absen ya Vincent. Oke, sampai di mana tadi? Timor Leste. Jadi di tahun 99 itu Indonesia itu mengadakan referendum khusus untuk provinsi Timor Timur waktu itu, yang mana diadakan seperti pemilu lah gitu. Ditanyakan ini masyarakat itu maunya apa gitu. Apakah opsinya mau tetap di wilayah Indonesia, tetap menjadi di wilayah NKRI gitu, atau mau memisahkan diri, membentuk negara baru. Dan kemudian hasil referendum tersebut menyatakan bahwa Timor Timur itu Timor Leste, penduduk di sana memilih untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia dan membentuk negara baru yang kita tahu sekarang namanya Timor Leste. Jadi referendum juga bisa menjadi salah satu bisa menjadi salah satu cara untuk memperoleh wilayah negara. Apakah ini masuk CESI? Bener isin lift, dadah. Oke. Vero. Apa kata kita bilang tadi? Ini pengganggu ini. Apakah dia masih masuk CESI atau referendum itu sebagai salah satu cara untuk memperoleh wilayah? Soalnya di sumber lain saya baca referendum itu jadi salah satu cara untuk memperoleh wilayah negara. Oke? Mungkin itu aja ya. Atau ada lagi kira-kira? Mungkin ada pendapat, mungkin ada lagi kira-kira? Ada pendapat mungkin misalnya, ada satu cara yang lain untuk memperoleh wilayah misalnya. Cuma itu? Siapa tahu ada lain misalnya. Siapa tahu kita ada yang kelewatan.
Kalau bikin pulau buatan bisa nggak? Kalau bikin pulau buatan misalnya, mungkin Nah, sedih. Ner, baru mau tanya itu, Ner. Oh, baru mau Kalau misalnya tanya. bikin pulau buatan, kong klaim negara sendiri, Ner, boleh. Boleh nggak? Kalau pulau masih bisa mener di Dubai dang itu. Kalau di Dubai bisa DP pulau itu yang keren, yang kelapa itu, yang gambar kelapa. Coconut. Itu keren. Kenapa dia bikin begitu? Itu kan dia dia pulau satu, satu pulau begitu yang rupa kelapa tuh, dia satu kali garis dari bawah, terus ditarik rupa kayak mirip kelapa kan. Itu tujuannya apa? Supaya semua ada pantai. Iya tuh supaya semua di situ ada pantai ya kan. Satu dia bikinnya cuma gampang supaya dapat pantai banyak gitu. Kan kalau jual rumah yang ada DP pantai lebih mahal mungkin daripada cuman rumah yang nggak ada DP pantai gitu. eh Kalau misalnya pulau buatan itu bisa ndak diklaim wilayah? Nah, ini menarik sebenarnya. Kalau pendapat saya sih untuk wilayah, kalau di dalam negara dia tidak mempengaruhi teritori. Katakanlah selama di pulau buatan tersebut itu masih dalam wilayah teritori negara tersebut, masih berada dalam wilayah, mungkin iya. Kedua, kalau misalnya pulau buatan itu dibuat untuk jadi pulau terluar, kemudian dijadikan batas wilayah negara, itu nggak bisa. Kenapa? Kalau begitu curang banget. Bahkan satu negara itu mungkin bisa klaim sampai laut lepas misalnya. Itu kalau mungkin belajar di hukum laut. Ya udah, orang bikin aja pulau buatan sampai di laut lepas misalnya. Jadi itu termasuk pendapat yang sulit sebenarnya diterima untuk di hukum internasional gitu. Tetapi belakangan ini, beberapa tahun terakhir ini, ada kejadian menarik. Nggak usah jauh-jauh, di dekat Patorang, Jo. Di mana? Ada yang ini menarik ini. Isu dunia sekarang. Bicara tentang pulau buatan misalnya. Nggak ada yang bersuara? Laut Cina Selatan, South China Sea, itu sekarang lagi rame sekali dibahas. Jadi masalah yang lagi panas sekarang di dunia internasional. Laut Cina Selatan. Sebelum kesana, ini saya cuma tambahan aja ya. Orang bicara wilayah darat, laut, udara nanti hari Rabu, Jo. Mungkin menarik juga kita bahas sedikit ya untuk Laut Cina Selatan. Lihat peta dulu. Nih. Ini kan Cina nih. Kita pe mouse dapat lihat ndak? Kita pe bidikan mouse-nya ndak ya? Kita pe mouse dapat lihat ndak? Kursor mouse. Ndak? Kalau ndak berarti kita mesti zoom. Ada ndak? Ada. Mouse DP mouse ada, dapat lihat ya? Ada benar. Oke. Oh, berarti ndak usah ini ya. Ini kan Cina nih. Toh. Ini Taiwan. Taiwan ini Cina pe musuh bebuyutan. Tahu DP sejarah. Ini Taiwan ini Cina pe musuh bebuyutan. Seperti yang terjadi di beberapa negara ya, di Korea Utara, Korea Selatan itu kan komunis dan dan kalau di demokratis ya, itu perang terus pecah. Korea Utara
jadi komunis, Korea Selatan demokratis. Itu juga terjadi di Jerman misalnya. Waktu lalu kan sebelum Jerman sekarang bersatu ya, itu kan ada Jerman Barat dan Jerman Timur. Kemudian ada juga di yang dekat-dekat Vietnam. Kalau di Vietnam yang menang komunis, kemudian Vietnam Amerika kan kalah kan, itu perang Vietnam. Nah, Taiwan ini yang menang komunis waktu itu, kemudian yang orang-orang yang katakanlah pro demokratis itu larinya ke Taiwan. Padahal sebenarnya dorang satu bangsa ya, cuman karena perbedaan paham gitu. Jadi makanya nih Taiwan ini demokratis dan jadilah Cina ini komunis gitu. Dan ya baku marah lah dorang, karena sebelumnya kan dorang perang, terus yang pro demokratis kalah, jadi lari ke Taiwan. Itu istilah. Taiwan ini dari mana? Dari Jepang. Itu ada panjang lah ceritanya. Kita kote mau baca cerita South China Sea. Jadi Laut Cina Selatan ini sebenarnya sebelumnya damai-damai aja ya kan? Ada damai-damai aja nih Laut Cina Selatan. Kemudian semua negara hidup bersama dengan rukun sampai negara api menyerang. Ini sampai Cina menyerang. Jadi Cina mengklaim seluruh wilayah Laut Cina Selatan itu dorang punya beberapa tahun terakhir ini. Jadi Cina mengklaim wilayah lihat ini noh. Ini kan sebelumnya ini garis-garis ini kan wilayah negara wilayah klaim negara di Asia Tenggara kan. Terus Cina datang, dia klaim ini semua nih garis merah di dalam itu dorang punya semua nih. Rame lah terus terjadi yang terjadi. Kalau dari UNCLOS, orang itu enggak punya kalau cara penarikan garis batas pantai itu wilayah terluar, tarik garis 12 mil itu kamu punya laut teritori. Kemudian ada zona tambahan, ada zona ZEE yang namanya zona ekonomi eksklusif. Nah, dia nggak punya terluar nih. Pulau terluar tuh jauh sekali dari Cina dan diklaim itu sampai di dalam gitu. Nah, jadi makanya pulau buatan. Terus apa kaitannya dengan pulau buatan? Untuk di wilayah sini ya, ini sini ada yang namanya ini Spratly Island. Spratly Island ini terdiri dari pulau-pulau kecil sekali nih pulau-pulau ini. Pulau-pulau kecil. Oke. Dan mungkin sebagian bisa dikatakan bukan pulau juga karena dia mungkin kalau kayak di Manado mungkin rupa nain lah dia. Yang kalau air pasang itu nih pulau ini ndak ada di dasar laut dia. Dan tenggelam nih pulau. Dan kalau misalnya tuh air lagi surut baru nih pulau muncul. Nah, di Spratly Island ini Cina bikin pangkalan militer. Jadi pulau-pulau di sini kemudian dibikinlah pulau buatan. Dibikinlah pulau buatan di situ. Terus buat apa? Buat jadi pangkalan militer. Nah, ini rame dan akhirnya negara-negara di Asia Tenggara protes gitu. Karena itu bukan wilayah kalian gitu. Ini akhirnya jadi sengketa sekarang. Itu bukan wilayah kalian, tapi di sisi lain mereka ngotot gitu. Cina ini ngotot bahwa itu tuh orang punya. Namanya aja Laut Cina Selatan. Panjang mau cerita. Akhirnya sekarang itu jadi masalah gitu karena Laut Cina Selatan itu diklaim oleh banyak negara, oleh beberapa negara. Ada Filipina, ada Brunei, Thailand, Malaysia dan sebagainya. Indonesia ada ndak Indonesia di Laut Cina Selatan?
kalau lihat peta tadi ya. Indonesia ada. Tunggu share screen lagi ya. Indonesia ada tapi kecil. Karena Indonesia punya pulau terluar kan itu sebenarnya ini mungkin bicara geopolitik ya. Natuna Island ini penting sekali. Nah, di Natuna Island, jadi kalau di Pulau Natuna itu berarti di sekitar sini ya. Ada sedikit. Ini kan Natuna. Di Natuna di atas sedikit itu ada wilayah sedikit yang masuk di wilayah klaim Cina nih. Di South China Sea. Kalau dengan Malaysia, Indonesia sebenarnya udah fix untuk wilayahnya. Ini udah ada perjanjian wilayah ya. Jadi untuk Indonesia Malaysia untuk continental border nih, kalau dilihat agak aneh ya. Di Malaysia ini ke siang Malaysia, ini tertutup Indonesia punya ini Natuna. Nah makanya itu penting sekali ini Natuna. Bahkan kalau tidak salah kita dengar beberapa waktu lalu nih, Pulau Natuna bahkan diklaim Cina juga. Dan itu vital sekali sih pemerintah Indonesia tidak kasih lah, tidak mungkin lah, karena ini pulau krusial sekali. Ini bahkan ditulis sekarang namanya udah Riau Island ya, gitu. Jadi untuk sekarang ini pulau terluar. Kalau tanya kita sih sebenarnya jangan sampai ya kejadian Sipadan Ligitan itu terulang. Jadi waktu lalu Malaysia klaim kan salah satu pulau terluar kita ini kalau nggak salah di sekitar sini. Ini yang kecil satu ini kan Sipadan. Ya karena Indonesia ndak urus, pandang enteng, akhirnya dicaplok Malaysia, terus dibawa sampai PBB dan menang Malaysia ini gitu. Jadi jangan sampai terulang pulau terluar kita dicaplok ya kan. Jadi ini sebenarnya penting sekali ini Riau Island ini. Dan mungkin bicara ini kan kita bicara wilayah ya. Walaupun ini bicara hukum internasional, tapi setidaknya Anda tahulah potensi Indonesia dalam geopolitik dunia ya kan. Untuk wilayah Indonesia sekarang, makanya kalau dari waktu SD, SMP, dari SD mungkin kalian udah dengar dari guru-guru IPS bilang kalau Indonesia itu posisinya strategis. Kenapa posisinya strategis? Karena katanya di antara dua benua dan dua samudra, di antara Samudra Pasifik di sini dan Samudra Hindia di sini. Kemudian di antara dua benua, jadi benua Australia dan benua Asia. Nah, salah satu yang penting adalah di sini, di selat sini, di Selat Malaka. Ini selat tersibuk di dunia, terpadat di dunia karena ini menghubungkan dari Asia Timur. Jadi sekarang kan kalau bisnis dunia itu kan yang paling banyak itu kan dari Cina ya, yang dorang yang istilahnya negara eksportir nomor 1 sekarang kan. Jadi banyak barang-barang ekspor itu kalau dikirim via laut itu dari Cina, Korea, dari Jepang itu pasti lewat ini Selat Malaka. Makanya kenapa Singapura ini lumayan maju ya. Singapura ini maju sekali karena dia bikin kotanya itu kota port, karena kalau bicara geopolitik ini kan ini namanya choke point, leher lah, Baramas itu choke point. Penting sekali ini pendek ini. Kemarin kan waktu berapa bulan lalu itu terjadi kejadian luar biasa itu di Terusan Suez. Ada kapal malintang di Terusan Suez. Dan Terusan Suez itu di sini. Terusan Suez itu jadi penting sekali DP choke point di sini. Menghubungkan antara benua Eropa dan Asia. Jadi semua barang yang keluar dari sini, semua kapal yang keluar dari sini itu sebagian besar itu 80-90% itu lewat Terusan Suez ini. Kanal Suez Kanal di sini. Kenapa?
Karena kalau dorang ndak lewat di sini, itu dia mesti berputar itu keliling Afrika baru bisa sampai di Eropa. Dan itu akan memakan waktu lama sekali. Jadi makanya itu siapa teh yang bikin ini, Ferdinand apa itu yang Perancis itu yang bikin terusan Suez ini luar biasa sekali sebenarnya. Kanal yang penting juga di mana itu ada di Panama, terusan Panama ya, di sini dia coknya di sini dibikin. Jadi apa, kalau nggak salah sekitar sini lah, terusan Panama. Jadi itu menghubungkan antara Amerika ini dan sini. Jadi kalau misalnya nggak perlu berputar jauh, cukup lewat ini aja nih, gitu. Oke. Nah, jadi penting sekali ini South China Sea ini, dan sebenarnya nih selat ini selat Malaka ini penting sekali. Cuman mungkin salah satu yang disayangkan ya, Indonesia kurang bisa memanfaatkan nih choke point ini selat ini. Kalau zaman dulu Sriwijaya itu dorang kuat sekali karena itu mereka yang mengcover untuk wilayah ini. Semua kapal yang lewat sini itu bayar dapat pajak. Nah, Indonesia sebenarnya Singapura sudah bikin port, Malaysia juga sudah bikin juga di sini. Kurangnya di Indonesia, sebenarnya Indonesia berusaha Batam yang bisa jadi kota yang menyaingi ya untuk port di Selat Malaka, tapi kayaknya sepertinya kurang berhasil gitu. Total jauh kita bicara ya. Jadi bicara tadi South China Sea ya. Jadi di Laut Cina Selatan situ sebenarnya itu pulau-pulau yang bukan pulau sebenarnya. Kemudian dibuat di Cina ini bikin pulau buatan. Kemudian diklaim, oh ini wilayah kami gitu kan. Jadi makanya rame ini, jadi masalah baru di hukum internasional. Jadi kalau ditanya apakah pulau buatan itu bisa dilakukan, sebenarnya bisa, suka-suka mereka gitu. Cuman kalau misalnya jadi patokan untuk menentukan batas wilayah, apalagi untuk dijadikan pulau terluar, itu nggak bisa ya kalau menurut saya. Cuman kan ya wilayah itu kan memang diklaim sepihak, jadi makanya banyak juga yang menolak. Kemarin saya dengar Prabowo Menteri Pertahanan kita ketemu dengan ada diplomasi dengan Jepang dan menyatakan bahwa menolak klaim Cina terhadap Laut Cina Selatan. Jadi rame lah itu ceritanya. Tapi di sisi lain mereka bikin pangkalan militer di sana. Itu udah kalau orang bilang ya, mereka bukan cuma nelayan yang masuk di situ, tapi bahkan ada pangkalan militer. Itu bikinnya cepat banget, cuma berapa tahun itu udah jadi. Mungkin itu aja ya, atau mungkin ada yang mau kasih pendapat, bisa ada yang mau bertanya atau mau bersuara tentang South China Sea, mungkin lagi rame sekarang. Ada yang mau bertanya? Enggak? Wah, topik menarik sekali ini sebenarnya. Mungkin bolehlah baca-baca, lihat perkembangan ya. Cuman kalau dia potensinya dari yang ringan sampai paling buruk. Paling buruk itu bisa perang. Kalau ngotot semua, apalagi Cina udah bikin pangkalan militer di sana, kemungkinan itu bisa perang. Kemungkinan terburuk. Kemungkinan terbaik ya ada solusi damai yang terjadi. Gitu. Kan sekarang kan lagi perang apa ya? Kalau sekarang kan Indonesia, Amerika sama Cina lagi rame kan, perang dagang. Terus ada lagi bersaing lah. Ada yang pernah dengar istilah Sisidius apa ya namanya? Sisidius
apa ya, Sisidus teori, Sisidus myth. Supaya tidak salah coba kita cari, siapa tahu dapat. Nggak dapat. Bener, mau bertanya bener. Oh, silakan. Bener, kalau perhitungan border untuk kapal selam itu gimana bener? Apakah dari radar kah atau ada radar khusus kah? Ulang, kalau perhitungan border kapal selam Iya, maksudnya? batas gitu loh bener. Kan kalau di ilmu kemaritiman kan juga ada batas-batas ini kan bener, negara bener. Oh, kalau border di laut bagaimana maksudnya? Tidak keluar dari batas negara kita gitu. Kalau Oke. dalam melakukan perjalanan submarine apa sih kapal selam? Oke. Untuk wilayah laut, sebenarnya sih untuk materi minggu depan juga, dan materi hukum laut nanti sebenarnya lebih rinci mungkin akan dapat di sana untuk wilayah laut. Tetapi mungkin yang bisa saya sampaikan ya, pertama, laut teritori itu kedaulatan negara. Jadi kalau di hukum laut itu 12 mil itu adalah wilayah negara. Oke. Teritori. Tetapi kalau kita tanya, laut itu siapa yang punya? Negara kah? Negara itu atau semua umat manusia mungkin? Atau negara tetangga juga boleh, atau negara yang melakukan perjanjian? Ini mungkin ada di UNCLOS ya, 1982, jadi itu penting sekali. United Nations Convention on the Law of the Sea. Laut itu siapa punya? Atau katakanlah, waktu lalu kan ada sering terjadi kan penangkapan kapal ikan yang menangkap ikan di wilayah kita gitu. Nah, mungkin terlalu jauh kita bahas ini ya, tapi mungkin supaya ini anggaplah ini pengetahuan lah ya. Ikan itu siapa yang punya ikan di laut? Semua punya ya kan? Nggak ada, oh ini ikan ini Indonesia punya. Jadi makanya sebenarnya di istilahnya nggak ada katanya pencurian ikan, karena ikan ini nggak ada yang punya. Cuman yang ada itu istilahnya penangkapan ikan ilegal. Kenapa? Karena dilakukan di teritorial negara lain. Oke, satu. Kedua, untuk teritorial itu wilayah itu terbagi atas 3. Untuk wilayah laut ya, karena tadi kan ditanya Satria tadi tentang laut, tentang wilayah laut. Jadi termasuk berlaku juga untuk wilayah yang di bawahnya. Jadi untuk wilayah laut kan itu ada 3 zonanya. Pertama, zona laut teritori. Itu teritorial suatu negara, itu ditarik 12 mil dari garis pantai atau dari pulau terluar, atau kesepakatan antar negara. Jadi itu ada, pertama ada laut teritorial, kemudian kedua ada zona tambahan, dan ketiga ada zona ekonomi eksklusif. Zona tambahan itu kayak 24 mil itu perpanjangan tambah 12 mil lagi dari laut teritorial, itu jadi zona tambahan, di mana sebenarnya di luar zona tersebut, di antara 12 sampai 24 mil itu kewenangan negara sudah bukan masuk teritorial lagi, tetapi dikecualikan untuk beberapa urusan tertentu, misalnya untuk imigrasi, untuk kesehatan dan sebagainya. Jadi ada pengecualian untuk di zona teritorial. Dan terakhir ada zona ZEE, di mana zona ekonomi eksklusif. Di situ bahkan negara pun bisa eksplorasi di situ, di luar jalur teritorialnya. Oke. Oke, ini anti materi hari Rabu tuh ini. Terus ditanya untuk kapal selam,
tadi kan tiga tadi ya, zona teritorial tambahan dan ZEE. Terus ada ketiga juga itu landas kontinen. Sorry saya lupa. Landas kontinen itu untuk laut yang di bawahnya. Untuk kapal selam, saya tidak tahu sih sebenarnya secara pasti ya untuk pengaturannya. Tapi yang saya tahu adalah kalau misalnya ditanya, laut itu siapa punya? Laut itu semua punya. Maksudnya apa? Katakanlah walaupun itu dalam teritorial suatu negara, tetapi negara mana saja itu bisa lewat. Gitu. Bisa lewat. Jadi bukan berarti nih laut ini torang semua pagar, terus nah ada yang boleh lewat sama sekali, ini laut ini torang punya nih. Nih laut ini torang semua pagar, jokongnya ndak ada yang boleh lewat kecuali apa dah. Jadi dalam prakteknya setiap negara itu bisa melintasi wilayah laut negara lain. Dengan catatan tidak mengganggu, tidak melanggar hak atau kedaulatan dari negara yang dilalui tersebut. Kalau kapal asing misalnya mau lewat perairan Indonesia cuman sekedar lewat gitu, karena tidak ada jalan lain kan misalnya, cuman sekedar lewat. Boleh nggak? Kalau dari berdasarkan hukum internasional boleh. Karena laut itu semua punya, itu kita bilang yang pertama tadi kan, laut itu semua punya. Jadi kalau misalnya mau lewat boleh nggak? Boleh. Selama dia bikin yang tadi itu tidak mengganggu kedaulatan, tidak melanggar kedaulatan negara yang bersangkutan. Jadi ada aturannya. Kalau misalnya nih kapal nih mau lewat di misalnya kapal mana gitu mau ke Australia terus dia mau lewat Indonesia, itu boleh nggak? Boleh, asalkan misalnya ya dia itu mesti lurus, nggak boleh bikin manuver mencurigakan atau mau berhenti aja nggak boleh, kecuali mungkin ada darurat ya. Jadi cuma lewat aja nggak ngapa-ngapain gitu, itu boleh gitu. Jadi kalau ditanya tadi kapal selam bisa nggak? Nah ini yang menarik nih karena kapal selam itu sampai sekarang kan konotasi untuk kapal selam itu adalah buat militer gitu yang saya tahu ya. Konotasi untuk kapal selam kan lebih identik ketika bicara kapal selam itu untuk urusan militer. Jadi yang saya tahu itu sepertinya untuk memasuki wilayah negara tertentu itu dilarang. Jadi wilayah operasinya itu ya wilayah negaranya sendiri atau di laut lepas atau di mare liberum itu bisa. Cuman kita nggak tahu kalau mungkin ada aturan lain mungkin yang memperbolehkan itu, misalnya ada kapal selam negara lain untuk beroperasi di wilayah teritori, tapi sepengetahuan saya mungkin tidak kayaknya gitu, karena biasanya kalau menyangkut aktivitas militer itu kan sangat restricted ya, sangat dibatasi. Bahkan pesawat aja lewat teritorial satu negara itu sudah dianggap pelanggaran ya kan. Yang saya tahu begitu sih Satria. Atau kalau kamu ada pendapat lain kira-kira? Saya juga nggak tahu sih benar, tapi mungkin ya benar ada suatu gitu kali ya benar ya, di yang bisa kayak ngedetek kok sampai ke bawah gitu kali ya. Oh, untuk mendetek. Iya sih biasanya ada. Kalau misalkan radar yang digunakan untuk lalu lintas udara kan air traffic kan, maksudnya lebih lebih masuk akal gitu loh. Bukan masuk akal sih, bener, maksudnya kalau kayak di laut itu kan ya kayak susah aja sih gitu. Oh, kalau untuk di laut biasa yang saya tahu ya dia pakai sonar untuk ini ya, pakai sonar untuk radar. Jadi dia sinyalnya dilempar ya ditembakkan gitu kan. Ketika dia kena objek dia memantul terus masuk di radar. Oh ini ada objek di sana. Seperti itu sih yang saya tahu. Sonar itu kan keluarnya kan dari si kapal selamnya itu kan, Iya.
tetap sih biasanya begitulah, ada selalu ada pemantauan sih, makanya yang saya tahu untuk kapal selam juga jarang sebenarnya. Cuman memang lebih sulit, akan sulit untuk mendeteksi kapal selam itu memang. Ya, Iya, karena memang sulit untuk mendeteksi kapal selam. Itu terjadi di mana misalnya? Lihat aja contoh. Walaupun sebenarnya saya bilang dia nggak boleh mungkin ya untuk prakteknya mungkin tidak dilakukan. Tetapi kalau mau dilakukan mungkin boleh. Mungkin bisa tapi tidak yang penting jangan ketahuan kayak gitu. Kayak contoh misalnya waktu perang dunia kedua misalnya, itu kan ada istilah wolf pack kan, misal yang untuk U-boat yang apa, kapal-kapal perang apa, kapal-kapal selam dari Jerman itu, mereka menghadang supply dari Amerika untuk ke Inggris. Jadi kan waktu itu kan Inggris sudah kuasai, tinggal Inggris yang masih bertahan, itu Perancis udah tumbang dan negara-negara Eropa yang sekutu udah tumbang. Nah, supply yang dikirim dari Amerika, dari Kanada itu kan mesti dikawal karena sering dicegat oleh U-boat, kapal-kapal selam dari Jerman waktu itu. Dan mungkin yang kedua itu kalau mungkin kalau ada yang suka baca-baca ini juga, Jepang dan Amerika waktu Perang Dunia Kedua itu, Jepang dan Amerika mereka waktu perang kan terakhir Hiroshima Nagasaki dibom, dibom nuklir. Jadi terus sampai menyerah. Tapi kalau mungkin kalian baca-baca, ada yang baca-baca itu counter attack dari yang disiapkan Jepang adalah dengan itu mereka sneak pakai kapal selam. Jadi dari kapal selam terus nanti ditembakkan, mungkin kalau nggak salah senjata biologis atau apa gitu saya lupa, ke kota-kota penting di Amerika. Jadi itu rencananya sebenarnya, cuman tidak dieksekusi waktu itu karena Jepang keburu kalah. Jadi sebenarnya makanya kalau ditanya kapal selam itu agak menarik juga, karena itu lebih susah dideteksi daripada kapal permukaan, daripada atau atau pesawat terbang gitu. Jadi itu yang setahu saya sih. Jadi untuk kapal selam untuk masuk ke wilayah teritori suatu negara itu memang tidak diizinkan setahu saya. Itu sih Satria yang bisa saya sampaikan, mungkin seperti itu. Terima kasih, Mer. Oke, ada lagi mungkin yang mau cerita-cerita? Kalau enggak, boleh nanti untuk absen minta tolong Vincent ya untuk absen. Nanti hari Rabu mungkin kita akan bahas tentang wilayah darat, laut, dan udara. Masih di wilayah negara. Kalau sudah tidak ada yang mau ngobrol-ngobrol, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Vincent minta tolong absen ya. Sudah benar, so kirim di grup DP link. Oke. Sampai ketemu lagi. Baik, terima kasih Pak. Oh, ada Mner Us kote ini. Mner Us mungkin boleh lanjut yang tadi. Mner Us ini jauh lebih Reval, Bro Reval, Koleha. Terima kasih atas kontribusi presentasi luar biasa, bagus, menarik. Saya memonitor dari tadi. Jadi setelah Ibu dosen Anastasia Gerungan, Tasya Gerungan, sekarang giliran dari Pak Reval Rantung, ya. Nanti kalau ada kita posisi di sini, Pak Reval